Klub sepak bola Twente, Football Club Twente terkadang dikenal secara internasional sebagai FC Twente NCD, adalah sebuah klub sepak bola profesional Belanda dari kota NCD. Klub ini dibentuk pada tahun 1965 oleh penggabungan juara Belanda tahun 1926 Sport Club NCD dengan NCDC Boys. Lemari Piala FC Twente termasuk Piala KNVB, perisai Johan Cruyff, dan gelar Eredivisie. Mereka menjadi runner-up di Eredivisie dalam 2 musim lainnya, dan finish kedua di Piala UEFA. Mereka juga telah memenangkan Piala Belanda 3 kali, yang terakhir pada tahun 2011. Kandang Twente sejak tahun 1998 adalah De Grosveste. Sejak tahun 2019, tim ini telah bermain di Eredivisie, divisi teratas sepak bola Belanda. Klub ini mengambil namanya dari wilayah Twente, bagian timur Overijssel. Sejarah, yayasan dan tahun-tahun awal, klub ini dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan 2 klub profesional, Sport Club NCD dan NCDC Boys. Salah satu pendahulunya, SCNCD, juga pernah memenangkan 1 kejuaraan Belanda pada tahun 1926. Keberhasilan pertama klub dimulai tepat setelah penggabungan tahun 1965, di bawah pelatih inovatif Kees Rijvers. Twente finish ketiga pada tahun 1969, keempat pada tahun 1970, kelima pada tahun 1971, ketiga pada tahun 1972 dan sekali lagi pada tahun 1973. Tokoh-tokoh kunci tim adalah pahlawan lokal, seperti Epi Drost, Edi Achterberg, Kik van der Val dan Theo Paplats. Musim Eredivisie terbaik mereka adalah tahun 1973–74, di mana Twente berjuang untuk kejuaraan Belanda dengan Feyenoord. Konfrontasi head-to-head dalam pertandingan terakhir musim itu, di Rotterdam, di mana Feyenoord menang 3–2, memastikan nasib Twente di posisi kedua. Meskipun demikian, ini membuat tim tersebut mendapatkan posisi di Piala UEFA. The Tukkers, sebutan bagi penggemar FC Twente, memanfaatkan penampilan mereka di Piala UEFA pada tahun-tahun 1974–75 dengan melaju hingga final, di mana mereka kalah 0–0 secara agregat 1–5 gol tandang dari klub Jerman Borussia Mönchengladbach. Mereka juga menyingkirkan klub seperti Juventus dalam perjalanan ke final. Pada tahun 1977, Twente memenangkan trofi pertama mereka, Piala KNVB, setelah mengalahkan PEC Zwolle 3–0. Tahun 1980-an dan 1990-an. Setelah menikmati beberapa keberhasilan pada tahun 1970-an, prospek Twente menurun, dan klub tersebut akhirnya terdegradasi ke Eerste Divisie, divisi kedua Belanda, pada tahun 1983. Akan tetapi, Twente kembali ke divisi utama setahun kemudian. Tetapi klub tersebut segera dikenal karena jumlah hasil imbang 1–1 dan 0–0 yang mengesankan. Meskipun reputasi klub yang membosankan tampaknya melekat, Twente terus mencapai kualifikasi Eropa secara teratur. Lolos ke Eropa 5 kali antara tahun 1985 dan 2009. Pemulihan kemudian terjadi pada 1990-an. Pelatih asal Jerman Hans Meyer memimpin Twente ke posisi ketiga di Eredivisie tahun 1997 dan ke putaran ketiga Piala UEFA tahun 1997–98 pada musim berikutnya. Pada tanggal 24 Mei tahun 2001, Twente meraih kemenangan kedua mereka di Piala KNVB setelah mengalahkan PSV di final setelah tertinggal 3–1 dalam adu penalti. Musim berikutnya, Twente tersingkir dari Piala di tangan tim kedua Ajax. Selain itu, hasil di Liga buruk, dengan penggemar berat Twente Ultras Vakpe akhirnya mengamuk di stadion baru klub, De Grosveste, karena frustrasi. Dari kebangkrutan hingga juara nasional tahun 2002 sampai tahun 2011. Perusahaan induk klub FC Twente, 65, dinyatakan bangkrut pada musim tahun 2002–03, yang hampir menyebabkan klub tersebut bubar.
Meskipun mengalami kesulitan keuangan, klub tersebut terus menikmati kesuksesan, mencapai final Piala KNVB 2004, dan finish keempat pada musim Eredivisie tahun 2006-07 di bawah kepemimpinan Ketua Joop Munsterman. Pada musim tahun 2007-08, Twente berada di posisi keempat dan memenangkan play-off untuk mendapatkan tiket ke kualifikasi Liga Champions dengan mengalahkan Ajax di final play-off. Pada musim tahun 2008-09, Twente merekrut mantan manajer Inggris Steve McClaren sebagai pelatih kepala barunya. Di bawah jabatannya, Twente yang tidak diunggulkan mengikuti undian untuk babak kualifikasi ketiga Liga Champions, yang diundi melawan unggulan Arsenal. Kedua leg dimainkan di kandang pada tanggal 13 Agustus dan tandang pada tanggal 27 Agustus tahun 2008. Twente kalah agregat 6-0, yang mengakibatkan tersingkirnya mereka dari Liga Champions dan selanjutnya masuk ke putaran pertama Piala UEFA tahun 2008-09. Di level domestik, Twente finish kedua di Eredivisie, 11 poin di belakang juara AS, dan sekali lagi mengamankan tiket ke babak kualifikasi Liga Champions sebagai runner-up Belanda, serta finalis Piala KNVB, dikalahkan oleh Heerenveen. Musim tahun 2009-10 dimulai dengan Twente tersingkir dari babak kualifikasi ketiga Liga Champions UEFA tahun 2009-10 setelah hasil imbang agregat 1-1 melawan Sporting CP, yang mengirim tim Portugal itu lolos karena gol tandang. Klub itu kemudian diterima di Liga Eropa, di mana ia menikmati jalur yang relatif sukses yang berakhir dengan kekalahan agregat 4-2 di tangan Werder Bremen di babak 32 besar. Di level domestik, Twente memenangkan gelar Eredivisie pertamanya di akhir kampanye di mana mereka hanya kalah 2 kali, menang 16 dari 17 di kandang. Kejuaraan itu dikonfirmasi pada hari terakhir musim ketika mereka mengalahkan NAC 2-0 di tandang, menjadikan Steve McClaren orang Inggris pertama yang membimbing tim Belanda meraih gelar nasional sejak Bobby Robson pada tahun 1992. Kemenangan itu meloloskan Twente ke babak grup Liga Champions UEFA tahun 2010-11, penampilan pertama klub dalam kompetisi tersebut. Pada akhir musim, McClaren mengundurkan diri sebagai manajer, pindah ke klub Jerman Wolfsburg, dan digantikan oleh pemain Belgia Michel Preud'homme. Twente melanjutkan kesuksesan mereka dengan tampil baik selama Piala KNVB tahun 2010-11, mencapai final pada tanggal 8 Mei tahun 2011 di The Kuip. Twente bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk mengalahkan Ajax 3-2 di perpanjangan waktu dengan gol kemenangan dari Marc Janko, yang memastikan gelar ketiga klub di Piala KNVB. Seminggu kemudian, kedua tim saling berhadapan di Amsterdam dalam pertandingan putaran terakhir Eredivisie, dengan Twente unggul 1 poin. Namun, Ajax membalas kekalahan di piala dengan menang 3-1, untuk merebut gelar pertama mereka dalam 7 tahun. Awal musim tahun 2011-12, di bawah penerus Preud'homme, Ko Adriaanse, menampilkan bentrokan lain antara keduanya di Amsterdam Arena, kali ini dengan kemenangan Twente 2-1 dalam kemenangan Supercup Johan Cruyff Shield kedua berturut-turut. Masalah keuangan dan degradasi tahun 2014 sampai tahun 2019. Selama musim Eredivisie tahun 2014-15, Twente kembali mengalami masalah keuangan, yang memaksa Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda KNVB untuk mengurangi 3 poin klub dari sisi tersebut pada Maret tahun 2015. Presiden klub Munsterman, yang telah mengumumkan akan meninggalkan klub pada akhir musim, kemudian keluar dari klub pada tanggal 1 April tahun 2015 atas tuduhan salah urus keuangan. Tim memecat 18 karyawan dan berhenti dengan departemen kepanduan mereka setelah mereka menerima penalti 3 poin kedua pada April tahun 2015. Mereka juga memutuskan untuk menarik Jong Twente dari Eerste Divisi untuk musim tahun 2015-16 dan tim profesional wanita direlokasi di yayasan terpisah. Pada tanggal 18 Mei tahun 2016, KNVB menyatakan niatnya untuk menurunkan FC Twente ke Eerste Divisi.
Namun hal ini masih dapat diajukan banding oleh FC Twente dan pada tanggal 17 Juni tahun 2016, Komite Banding KNVB memutuskan bahwa Twente dapat tetap berada di Eredivisie. Pada akhir musim Eredivisie tahun 2017-18, Twente terdegradasi ke Eerste Divisie dengan finish di dasar klasemen pada akhir musim, setelah memecat dua manajer pada musim itu. Musim Eerste Divisie tahun 2018-19 adalah musim pertama di luar divisi utama selama 34 tahun. Direktur Komersial Jan van Hals merasa ikut bertanggung jawab dan kemudian mengundurkan diri. Kembali ke Eropa, di Eerste Divisie, Twente mengalami musim yang penuh pasang surut. Namun, sejak Desember tahun 2018, melalui rentang 15 pertandingan, tidak ada satupun kekalahan yang tercatat, sehingga klub tersebut unggul jauh atas pesaingnya. Pada tanggal 22 April tahun 2019, gelar dan promosi berhasil diamankan. Twente bermain imbang 0-0 di kandang sendiri melawan Jong AS, tetapi karena pesaing terakhir yang tersisa, Sparta Rotterdam, kalah, Twente tidak dapat lagi disaingi. Meskipun Pusic sukses membawa Twente promosi, ia diberhentikan dan digantikan oleh asistennya Gonzalo Garcia, yang ditugaskan untuk menangani klub saat mereka kembali ke Eredivisie. Setelah awal yang kuat, kekalahan kandang 3-2 dari rival bebuyutan Heracles Almelo adalah awal dari periode yang lebih buruk. Twente turun ke wilayah terbawah Eredivisie dan setelah kemenangan mengesankan atas AS, 3 kekalahan lagi menyusul. Namun, setelah kekalahan 1-0 melawan Vitesse, musim Eredivisie dibatalkan karena pandemi COVID-19 di Belanda. Akibatnya, Twente menyelesaikan musim tahun 2019-20 di tempat ke-14, aman dari degradasi. Pada awal musim tahun 2020-21, Garcia juga diberhentikan untuk digantikan oleh Ron Jans yang berpengalaman. Pada saat yang sama, Jan Strewer menjadi direktur teknik sebagai pengganti Ted van Leeuwen yang telah mengundurkan diri. Strewer mendatangkan pemain-pemain seperti Quincy Menik dan Vaclav Cerny, yang keduanya akan menjadi pemain kunci pada musim berikutnya. Setelah babak pertama musim yang luar biasa, hasil pada babak kedua musim mengecewakan. Twente gagal dalam play-off untuk sepak bola Eropa dan finish di posisi ke-10. Sebagai hasil dari musim ini, Strewer ingin mendatangkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman ke klub, dan merekrut Robin Proper dan Ricky van Wolfswinkel. Selain itu, pemain-pemain muda semakin terintegrasi dalam tim utama dengan Miss Hilgers, Ramis Zerouki, dan Daan Rots menjadi pemain inti. Jody Lukoki juga dikontrak, tetapi ia mengalami cedera serius tak lama setelah kedatangannya, yang berarti ia tidak pernah bermain untuk Twente. Kontrak Lukoki dihentikan pada tanggal 17 Februari tahun 2022 setelah dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga. 3 bulan kemudian, pada tanggal 9 Mei tahun 2022, Lukoki meninggal karena serangan jantung setelah dipukuli oleh anggota keluarga. Setelah musim yang kuat, Twente finish di tempat keempat dalam tabel Liga dan lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Konferensi Eropa UEFA tahun 2022-23, kembalinya mereka pertama ke Eropa dalam 8 tahun. FC Twente Wanita. Bagian wanita Twente didirikan pada tahun 2007 untuk pembentukan Eredivisie sebagai liga papan atas baru di Belanda. Twente memainkan pertandingan pembukaan liga. Setelah 3 posisi gelandang dalam 3 tahun pertama, Twente memenangkan kejuaraan pada tahun-tahun 2010-11 dan bermain di Liga Champions Wanita UEFA pada tahun-tahun 2011-12. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.